Halo para penggemar isi dunia, berjumpa lagi. Semoga informasi kali ini menarik untuk kalian tonton ya. Oke, lanjut. Banyak tempat dengan berbagai alasan mengapa semua meninggalkannya, sehingga seperti tempat mati yang nampak menyedihkan dan suram. Tapi sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan ke penggemar isi dunia agar menekan tombol subscribe bagi yang baru menemukan channel ini dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yang pertama ada di Perancis. Terdapat sebuah kota kecil bernama Oradour-sur-Glane yang menjadi saksi bisu salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Perang Dunia II. Kota ini yang terletak di wilayah Nouvelle-Aquitaine kini dikenal sebagai kota mati yang tetap dibiarkan seperti saat terakhir kali ditinggalkan sebagai monumen peringatan bagi para korban. Pada tanggal 10 Juni 1944, detasemen Waffen-SS Nazi menyerbu kota ini sebagai bentuk balas dendam atas dugaan dukungan penduduk terhadap gerakan perlawanan Prancis. Dalam serangan brutal itu, 642 orang, termasuk wanita dan anak-anak, dibunuh tanpa ampun. Para pria dikumpulkan dan ditembak mati di lumbung. Sementara wanita dan anak-anak dikunci di dalam gereja, yang kemudian dibakar dengan bahan peledak dan granat pembakar. Hanya sedikit yang berhasil selamat dari pembantaian tersebut, baik dengan berpura-pura mati maupun melarikan diri di tengah kekacauan. Setelah itu, kota ini dibiarkan terbakar hingga menjadi puing-puing. Pasca perang, Presiden Perancis saat itu, Charles de Gaulle, memutuskan untuk tidak membangun ulang kota ini. Sebaliknya, reruntuhan Oradour-sur-Glane dipertahankan sebagai situs peringatan dan pengingat tentang kekejaman perang. Hingga kini, pengunjung dapat melihat rumah-rumah yang hancur, toko-toko dengan etalase yang hangus, serta kendaraan seperti mobil dan sepeda yang sudah berkarat. Di tengah kota, sebuah museum didirikan untuk menyimpan kenang-kenangan, foto dan relik yang ditemukan dari puing-puing. Tempat ini tidak hanya menjadi pengingat akan tragedi yang terjadi, tetapi juga sebagai seruan untuk mencegah kekejaman serupa di masa depan. Oradour-sur-Glane adalah kota yang dibekukan dalam waktu, membawa pesan abadi tentang dampak perang terhadap kemanusiaan. Setiap sudutnya menceritakan kisah pilu yang terus hidup dalam ingatan sejarah dunia. Tianducheng, Tiongkok. Sebuah kota yang dirancang menyerupai Paris, Prancis. Terletak di pinggiran Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Kota ini dibangun pada tahun 2007 dengan tujuan menjadi kawasan pemukiman mewah bagi penduduk kelas atas. Namun, meskipun dibangun dengan detail yang megah, Tianducheng kini dikenal sebagai salah satu kota mati di Tiongkok. Daya tarik utama Tianducheng adalah replikanya yang hampir sempurna dari Menara Eiffel setinggi 108 meter. Kota ini juga memiliki jalan-jalan bergaya Paris, taman yang meniru Taman Versailles, dan arsitektur yang terinspirasi dari bangunan klasik di Prancis. Seluruh kota dirancang untuk memberikan pengalaman hidup di Paris bagi para penghuninya. Namun, berbeda dengan Paris yang ramai dan penuh kehidupan, Tianducheng sering kali terlihat sepi. Kapasitas kota ini dirancang untuk menampung sekitar 10.000 orang, tetapi hanya sebagian kecil dari jumlah tersebut yang benar-benar tinggal di sana. Mengapa Tianducheng menjadi kota mati? Lokasi yang tidak strategis Tianducheng terletak cukup jauh dari pusat kota Hangzhou, yang membuatnya kurang menarik bagi pekerja yang membutuhkan akses cepat ke tempat kerja mereka. Selain itu, harga properti yang tinggi. Meskipun dirancang sebagai kawasan pemukiman mewah, harga properti yang tinggi membuat hanya segelintir orang yang mampu membeli atau menyewa tempat tinggal di sana. Kurangnya infrastruktur pendukung. Pada awal pembangunannya, Tianducheng kekurangan fasilitas penting seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan. Hal ini membuat banyak orang enggan pindah ke sana. Tianducheng bukan satu-satunya kota mati di Tiongkok.
Negara ini memiliki banyak proyek properti besar yang gagal menarik penghuni, sebagian besar karena pembangunan yang terlalu cepat tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasar. Dalam beberapa tahun terakhir, ada sedikit peningkatan jumlah penduduk di Tianducheng. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan infrastruktur dan promosi pariwisata. Kota ini mulai menarik perhatian wisatawan lokal dan internasional yang ingin melihat Paris Mini tanpa harus pergi ke Eropa. Meski begitu, banyak bagian kota yang masih kosong dan terabaikan. Tianducheng adalah contoh ambisi besar yang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kota ini mencerminkan fenomena ghost cities yang sering terjadi di Tiongkok akibat urbanisasi yang pesat. Meskipun dirancang dengan estetika yang menawan dan kemegahan ala Eropa, Tianducheng menghadapi tantangan besar untuk menjadi kota yang benar-benar hidup. Apakah Tianducheng akan berkembang di masa depan atau tetap menjadi kota mati? Hanya waktu yang bisa menjawab. Ani, Turki. Di perbatasan timur Turki, tepatnya di Provinsi Kars, terdapat sebuah tempat yang menyimpan sisa-sisa kejayaan masa lampau. Ani, kota mati yang dikenal sebagai kota 1000 gereja. Pernah menjadi pusat perdagangan dan budaya yang gemilang, Ani kini hanyalah puing-puing yang terdiam dalam kesunyian, menjadi saksi bisu dari peradaban yang runtuh. Pada abad ke-10 dan ke-11, Ani adalah ibu kota kerajaan Armenia Bagratuni. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan antara Asia dan Eropa menjadikannya pusat ekonomi yang penting. Dengan populasi yang mencapai 100.000 jiwa pada masa jayanya, Ani dikenal sebagai salah satu kota terbesar dan terkaya di dunia. Ani dihiasi dengan arsitektur megah, termasuk katedral, istana, dan benteng. Keindahan gereja-gereja di Ani mencerminkan kejayaan seni dan budaya Armenia. Bahkan, arsitektur Ani menjadi inspirasi bagi bangunan-bangunan di wilayah Kaukasus dan sekitarnya. Namun, kejayaan Ani tidak bertahan lama. Kota ini berkali-kali diserang oleh bangsa asing, seperti Bizantium, Seljuk, dan Mongol. Gempa bumi yang dahsyat pada abad ke-14 juga meruntuhkan banyak bangunan bersejarah. Akhirnya, Ani ditinggalkan dan menjadi kota mati. Meski kini hanya berupa reruntuhan, Ani tetap memukau dengan keindahan dan keagungannya. Beberapa bangunan ikonis yang masih berdiri di Ani, antara lain, Katedral Ani dibangun pada abad ke-10. Katedral ini adalah salah satu simbol arsitektur Armenia klasik. Meski sebagian besar telah runtuh, keindahan detailnya masih terlihat. Gereja Penyelamat, Church of the Redeemer. Gereja ini awalnya memiliki desain unik dengan bentuk melingkar, namun kini hanya separuh bangunannya yang tersisa. Masjid Menucher menjadi bukti keberadaan pengaruh Islam di Ani. Masjid ini diyakini sebagai masjid pertama yang dibangun di Anatolia. Dinding pertahanan Ani yang megah masih menjulang, menunjukkan pentingnya kota ini sebagai pusat kekuasaan pada masanya. Ani sebagai warisan dunia. Pada tahun 2016, Ani diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Status ini menjadikan Ani sebagai tujuan wisata sejarah yang penting, menarik pengunjung dari seluruh dunia yang ingin melihat peninggalan peradaban Armenia kuno. Namun, keberadaan Ani juga memunculkan tantangan. Letaknya yang berada di perbatasan Turki dan Armenia, dua negara yang memiliki hubungan diplomatik yang tegang, membuat pengelolaan dan pelestarian Ani menjadi isu yang sensitif. Ani bukan sekadar kota mati. Ia adalah simbol dari bagaimana kejayaan sebuah peradaban dapat memudar oleh waktu, perang, dan bencana alam. Ani mengingatkan kita akan pentingnya menghargai sejarah dan budaya yang diwariskan oleh leluhur kita. Oke para penggemar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Dari kisah kota mati ini bisa jadi pengingat agar kita menjaga dunia ini untuk generasi yang mendatang. Saya ucapkan banyak terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai.